Kita udah belajar tadi tentang beasiswa, kemudian persyaratan beasiswa juga tidak sulit ya. Nah sekarang mungkin dari pengalaman Pak Faisal ya, sebenarnya ada nggak sih yang harus dilakukan dari segi mahasiswanya ya? Yang biasanya Pak Faisal menemui kasusnya, kemudian dia butuh bantuan, tapi mungkin karena dia nggak tahu informasinya, pernah nggak Pak mengalami kejadian seperti itu gitu? Yang memang karena dia nggak tahu syarat kurang gitu ya atau gimana gitu? Ya, jadi memang kadang ada mahasiswa juga yang telat informasi gitu. Karena informasi kita melalui media sosial, ya sebenarnya dipastikan dapat informasi, cuman mahasiswa itu tidak membaca atau ketika dapat informasi di skip gitu. Nah itu dia. Itu betul. Jadi mengakibatkan setelah ditutup baru mengajukan, Pak saya mau mengajukan beasiswa gitu. Kemarin saya lupa gitu. Ada alasannya seperti itu gitu. Iya. Dan itu rasanya banyak ya. Maksudnya nggak satu dua gitu loh yang merasa enggak gitu kan. Apalagi ketika belajar online. Kan kalau di onsite ya ketika di kelas mungkin cerita ya, beasiswa dibuka, tahu dari temennya ketika di kelas. Tapi ketika online kan kita hanya ketemu di kelas, terus nggak ada ngobrol-ngobrol, akhirnya lewat. Ya makanya harus terus lihat di informasi ya gitu. Nah nanti kita akan diskusi, mungkin ada satu episode khusus ngomongin soal bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik ya, terutama salah satunya dari segi dari segi informasi ini ya. Iya, gitu Pak. Mungkin ya. Oke, mungkin kita sudah hampir 1 SKS karena podcast ini harus 1 SKS ya. Kurang dari 50 menit ya, dan akan dipotong-potong juga untuk topik-topik yang menarik gitu. Nah, mungkin dari kita mau ada closing statement ya, mengenai kehidupan sosial Kampus Sultan dalam tanda kutip, kemudian dari beasiswa ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Ali dulu. Nah, Pak Ali ada sesuatu kata-kata nggak, bisa 1 atau 2 closing statement gitu ya untuk yang memang terkait dengan topik kita pada episode kali ini. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Kalau closing statement dari saya, bagi rekan-rekan yang akan tertarik masuk Unpar, intinya Unpar itu adalah buat semua gitu, dan jangan khawatir kalau finansialnya kurang gitu ya. Ya. Jadi yang penting Unpar itu ada untuk semua, dan jangan sampai mahasiswa Unpar itu terhenti hanya karena kekurangan finansial. Hanya karena biaya. Ya, betul. Biaya, betul. Oke, terima kasih Pak Ali ya. Jangan sampai, intinya belajar buat semua ya. Semua kan ya, dan kita bisa memanfaatkan beasiswa ya. Oke, yang kedua dari Olsen. Nah, ini sebagai mahasiswa nih. Oke, Pak. Yang mungkin ngomongin ke calon mahasiswa yang Kampus Sultan kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah, itu gimana? Buat teman-teman yang mau daftar, jangan malu-malu. Kalau daftar aja, karena di Unpar sendiri untuk belajar semua orang memiliki hak yang sama, dan juga apa yang didapatkan pasti semua sama. Semua kembali lagi ke kalian, ke niat kalian gitu. Betul. Kalau misalkan hak apapun yang didapatkan dari dosen, semua materi semua sama gitu. Jangan khawatir. Kalau mau masuk aja. Terus yang stigma Kampus Sultan tadi lebih baik jangan dipikirkan lah, jangan khawatir. Iya, betul. Karena kita di sini setara, sama-sama mahasiswa gitu. Iya, betul sekali ya. Karena nggak ada bedanya ya, mau dia datang pakai baju Sultan, mau beda datang pakai baju apapun, tetap aja belajar. Tetap aja baju juga Pak. Tetap aja belajar PLC susah ya. PLC tetap susah, belajar statika ya tetap susah gitu loh, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Oke, wah. Ya, jadi nggak ada yang Sultan dapat A, yang nggak Sultan dapat Enggak gitu. C gitu, nggak ada. Nggak bisa Pak. Itu hanya berlaku di tempat makan di mana mungkin dia nggak bisa bayar, itu aja Pak. Iya. Itu KTP ya. Oke, dari Pak Faisal mungkin Pak ada closing statementnya Pak. Oke, ya bagi rekan-rekan, intinya kalau kita kuliah di Unpar mungkin terkait dengan beasiswa, kita punya beragam beasiswa gitu yang bisa dimanfaatkan. Yang penting sih kalian ketika ingin masuk Unpar harus serius terlebih dahulu,
Karena ketika kalian sudah diterima, itu peluang beasiswa itu cukup besar gitu. Ya, cukup besar. Jadi kalau belum masuk pasti tahu tanda tanya apa sih beasiswa apa aja sih. Ketika di Unpar masuk, itu kalian bisa menemukan bermacam-macam beasiswa yang kalian bisa manfaatkan. Jadi jangan takut terlebih dahulu, betul ya. Jangan takut terlebih dahulu. Biasanya kita perlu tahu dulu gitu. Kan istilahnya mengenal, mengetahui gitu kan. Jadi kenalkan dulu, setelah kenal kalian mengetahui, nanti kalian dapat informasi yang lengkap begitu. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya ya. Gara-gara kasihkan ngobrol, saya jadi lupa ngomongin PMB ini ya. Ini padahal tulisannya udah di atas. Oke, kita masih ada penerimaan mahasiswa baru dan informasi beasiswa juga ada di PMB di situ, dan rasanya udah bisa ngajuin sejak awal ya Pak Faisal ya. Ada beberapa skema yang silakan ajukan, baik itu UKPA yang adalah uang pokok awal maupun nanti ketika per semester ya. Jadi jangan takut. Banyak banget yang nanya ke saya kapan berakhirnya, kemudian nanya ada beasiswa atau enggak, padahal tinggal lihat di website ini ya. Websitenya pmb.unpar.ac.id. Pak Ali, kita punya 2 jalur lagi Pak ya, sisa ya Pak ya. Ya, Pertama, betul. USM USM 3 sampai tanggal 29 Juni. ya. Itu Juni. harus ujian ya. Ya, pakai ujian ya. Pakai ujian. Nah, Mekatrон kalau yang ujiannya sudah bahasa Inggris, matematika, fisika, dan fisika. bahasa Inggris. Iya. Jadi itu pakai ujian ya. Kemudian buat yang kemarin kita udah bahas tentang gagal tanda kutip karena nggak gagal semuanya ya. Untuk pakai betul, Pak. skor UTBK ya. Untuk UTBK sendiri dibuka sampai tanggal 15 Juli 2021. Jadi jangan Tanpa ujian ya. itu tanpa ujian, langsung pakai UTBK, pilih program studinya, dan kalau masuk Mekatrон kami akan sangat welcome di Mekatronika ya gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Ali, Olsen, dan juga Pak Faisal untuk ngobrol-ngobrolnya, terutama ngobrolin tentang Kampus Sultan dan juga beasiswa-beasiswa yang ada di Unpar. Semoga informasi ini bisa berguna buat semua calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang memang ingin mengetahui tentang beasiswa-beasiswa ini ya. Terima kasih, sampai jumpa buat rekan-rekan sekalian yang mendengarkan atau yang menonton video podcast episode 3. Sampai jumpa di episode keempat dan episode selanjutnya. Terima kasih, selamat sampai jumpa. Dadah guys. Ya.